kita akan ditinggalkan. Yattabi'ul maita thalathatun. Kalau kita sudah jadi jenazah, diberangkatkan dalam kuburan, kita akan diikuti oleh 3 macam. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Di sana ada keluarga, di sana ada harta benda, dan di sana ada amal perbuatan kita. Baginda akan meninggalkan kita, pergi untuk selama-lamanya. Itu maknanya. Jadi oleh karena itu, lafaz yang sama dibaca oleh orang yang berbeda, kesannya akan berbeda. Bersamanya, Rasul sudah pergi dan tidak akan kembali. Tapi rasanya beliau masih didampingi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dekatnya Nabi dengan Abdullah bin Umar. Bayangkan teman-teman, alhamdulillah, sahabat yang dekat dengan Nabi, apa amalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Tiada topik yang sangat penting yang perlu kita kaji bersama di penghujung Ramadan. Salah satunya adalah topik tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai jamuan Allah. Al-Quranu ma'jubatullahi fil ardh. Al-Quran adalah jamuan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah persembahkan kepada semua manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wallazi, dialah Allah, bukan yang lainnya, Allah lah, anzala alaikal kitab, yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran banyak bahasa diturunkan atau menurunkan dengan kata nazzala. Tapi di sini Allah menggunakan anzala. Apa bedanya anzala dengan nazzala? Ketika Allah berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, Allah sebutkan dengan anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Disaksikan oleh seluruh malaikat. Allah sebut dengan kalimat anzala. Tetapi ketika Allah bicara tentang fungsi Al-Quran, tentang peran Al-Quran, bagaimana Al-Quran sebagai pelajaran bagi manusia, Allah sebutkan dengan nazzala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu, kamilah yang menurunkan Al-Quran bertahap dan berangsur-angsur. 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Dalam waktu yang lama
linutsabbita bihi fuadak, menumbuhkan hatimu wahai Muhammad, memudahkan pengamalannya wahai Muhammad, dan menjadikan syifa, obat dari segala penyakit kesyirikan, penyakit kegalauan, penyakit keraguan. Al-Quran adalah solusinya. Allah sebutkan dengan kata wa nunazzilu at-tanzil. Maka ada al-inzal, ada at-tanzil. Itulah sebabnya Al-Quran dibaca secara bertahap dan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah ia secara bertahap, perlahan-lahan, dengan tertil. Sebagian ulama mengatakan makna tertil, kalau ada yang baca, kita bisa nulis Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu tertil. Dan ketika orang belajar Al-Quran, belajarlah dengan tanzil, dengan inzal, tapi dengan tanzil, dalam waktu yang lama, proses yang lama, agar engkau dapat mutiara-mutiara yang ada di bawahnya. Maka Quran adalah lautan yang tiada bertepi. Semakin kita dalami, makin dapat permata dan sari dari inti-inti Al-Quran. Sebagian umpamakan orang yang belajar Al-Quran persis seperti orang yang berenang di lautan. Di lautan itu kalau kita berenang di tengah siang panas, maka orang kadang-kadang tidak betah baca Al-Quran. Kenapa? Karena dia di atas dasar lautan. Tetapi kalau dia menyelam sejenak, rasanya di bawahnya lebih dingin, dan senang ia menyelam dalamnya. Tetapi makin lama orang menyelam dalam lautan, bukan hanya dingin, di sana ada permata dan mutiara yang amat sangat berharga. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata orang menyelam Al-Quran dengan mendapatkan mutiara-mutiara itu, persis Al-Quran ditulis dengan tinta dari lautan. Semakin banyak ditulis, semakin dapat mutiara yang amat sangat berharga. Jadi sampai meninggal pun tidak akan pernah puas dengan kupasan dan pendalaman yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jemaah rahmati Allah, Al-Quran bukan hanya sekedar kewajiban kita membacanya, tapi ia merupakan satu kebutuhan bagi setiap manusia. Itulah bedanya. Ada orang membaca hanya sekedar kewajiban, dia tidak akan bisa menikmati. Dia akan tidak nikmat dengan Al-Quran, belum menjadi sahibul Quran, belum menjadi ahlul Quran, dia akan tidak bisa menikmatinya. Tetapi orang yang sudah menjadi ahlul Quran, dia bisa menikmati ayat per ayat, lafaz per lafaz, bahkan huruf. Apakah kita sudah hanya masih sekedar kewajiban, atau kita sudah bisa merasa kebutuhan dan kenikmatan membaca Al-Quran? Itulah sebabnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun wa likulli harfin 10 hasanat. Sabda Nabi, aku tidak bilang alif lam itu satu huruf. Alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap hurufnya Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Jadi jemaah rahmati Allah, kapan kita bisa menikmati Al-Quran? Orang kalau dapat mutiara di bawah lautan itu bukan satu hari, dia 2 hari, 3 hari, bahkan berhari-hari. Dalam hidupnya sibuk dengan Al-Quran, karena Al-Quran teman yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia temani kita dalam kesepian dalam dunia, juga temani kita ketika berada di alam barzakh.
ketika tak ada orang menemani kita, Al-Quranlah bersamanya. Dan hari kiamat dia akan bersama kita, syafi'an li ashabihi. Allah izinkan memberikan syafaat kepada orang yang menjadi ahlul Quran. Teman-teman yang lain akan meninggalkan kita, kita akan ditinggalkan. Yattabi'ul maita thalathatun. Kalau kita sudah jadi jenazah, diberangkatkan dalam kuburan, kita akan diikuti oleh 3 macam. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Di sana ada keluarga, di sana ada harta benda, dan di sana ada amal perbuatan kita. Fayarji'an isnani, tapi yang 2 akan kembali keluarga, akan kembali harta benda, sambil meneteskan air mata. Sebenarnya mereka tidak setia kepada kita. Fayabqa amaluhu, tinggallah yang setia satu-satunya adalah amal perbuatan kita. Yang salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Jadi oleh karena itu ia adalah teman yang terbaik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belajar surah Al-Baqarah itu 8 bulan lamanya. Apakah Umar tidak bisa membaca Al-Quran? Beliau orang ahli Al-Quran. Beliau Quraisy. Beliau fasih bacaannya. Tapi itulah nikmat membaca Al-Quran. Beliau belajar lafaznya. Beliau dalami maknanya. Beliau tadabbur isi dan kandungannya. Maka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran paling tidak ada 3 tingkatan. Ada qiraah lafziyah, membaca lafaznya. Membaca zalikal kitabu la raiba fihi, itu lafaznya. Ada membaca qiraah ma'nawiyah, ada substansi yang dikandungnya, ada makna di balik huruf, dan ada qiraah tadabburiyah, ada refleksi dan pantulan di balik kata-kata yang kita baca. Maka dengan rahmatullah, orang kalau baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, itu kira-kira kalau orang mendengar senang tak? Senang. Tapi Abu Bakar meneteskan air mata. Para sahabat senang, bahagia, turun ayat idza jaa nasrullah. Tapi ada sahabat yang berurai air matanya mendengar ayat itu. Senang karena membaca ma'nawiyah, meneteskan air mata karena membaca tadabburnya. Apa tadabburnya? Kata Abu Bakar, itulah artinya baginda akan meninggalkan kita, pergi untuk selama-lamanya. Itu makna. Jadi oleh karena itu, lafaz yang sama dibaca oleh orang yang berbeda, kesannya akan berbeda, impressionnya akan berbeda, nuansa hatinya akan berbeda. Allah yang kita sebut, beda orang akan beda kesannya. Kenapa? Tergantung bagaimana hubungan vertikalnya dengan Allah dan hubungan ilmu dengan yang apa yang dilafazkannya. Maka itulah jemaah rahmati Allah, membaca bukan hanya lafaznya, tapi bacalah dengan maknanya, lanjutkan dengan tadabburnya. Sungguh kita bisa menikmati ayat-ayat Al-Quran. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minhu ayatun muhkamat. Dari bahagian Al-Quran yang Allah sebutkan Al-Kitab. Al-Kitab adalah kumpulan lembaran-lembaran. Al-Quran bahkan satu lembar. Setelah selesai satu lembar, ada lembaran berikutnya. Selesai 2 lembar, ada lembaran berikutnya. Jangan tinggalkan lembaran berikutnya, karena di sana masih banyak mutiara-mutiara yang belum kita gali ada.
Jemaah rahmatullah, Allah sebutkan Al-Quran satu-satunya Alkitab yang sebut Quranan. Dia adalah bacaan. Belum banyak makna Al-Quran kalau belum kita baca. Karena maknanya Quran, bacaan. Baru dia nampak lafaz mukjizatnya kalau orang sudah membaca ayat-ayat Al-Quran. Terbaca ketika dia terbangun, terbaca ketika dia jaga, bahkan dalam tidurnya Al-Quran terbaca dalam mimpi-mimpi indah. Masya Allah. Bayangkan orang bermimpi membaca Al-Quran, betapa keindahannya yang luar biasa. Al-Quran indah ketika kita membaca, dan Al-Quran indah ketika ia dibaca. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, tadi kamu yang baca, sekarang engkau yang dibaca, maka istami'u, dengar, perhatikan, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mesti rahmat akan meliputi. Kalau sudah diam, dengar, mesti rahmat akan meliputi. Rahmat bersama Al-Quran. Jadi itulah jemaah rahmati Allah, Quran. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ibadah yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Sebuah nama dalam sebuah cerita. Tidak ada orang yang tak mengenalnya. Anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang sangat luar biasa ikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Umar kalau berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah, disebut dalam kisah beliau akan berhenti beberapa tempat. Berhenti bukan karena hajat, berhenti karena teringat rasanya Rasul masih bersamanya. Rasul sudah pergi dan tidak akan kembali. Tapi rasanya beliau masih didampingi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dekatnya Nabi dengan Abdullah bin Umar. Bayangkan teman Rasulullah, sahabat yang dekat dengan Nabi, apa amalnya? Amalnya adalah as-salat wa qiraatul Quran. As-salat, kalau tidak salat mesti lagi baca Quran. Kalau tidak baca Quran mesti lagi salat. Itulah amal Abdullah bin Umar. Semoga kita menjadi Abdullah bin Umar dalam kehidupan kita. Oh, indahnya orang meninggal dalam salat, sebagaimana indahnya orang meninggal sedang melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kembali kepada Allah, dia sedang melafazkan ayat-ayat. Betapa kerinduannya kepada Allah, bertemu. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ridha padamu dan engkau ridha kepada Allah. Masya Allah. Jadi jemaah rahmati Allah, inilah dampak orang yang sering bertemu dengan Allah. Kalau engkau rindu bertemu dengan Allah, hadirkan dalam salat. Ulama mengatakan begitu. Kalau kau rindu bicara dengan Allah, hadirkan dalam salat. Kalau kau rindu mendengar kalam Allah, bacalah Al-Quran dengan indah. Jadi kerinduan yang terlepaskan dalam Al-Quran dan dalam ibadah salat. Jamaah rahmati Allah, minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Al-Quran dasarnya kebanyakannya muhkamat, wuduhud dilalah, mudah dipahaminya, mudah diartikannya, mudah ditadabburinya. Untuk apa? Agar Al-Quran yang dibaca mudah diamalkan dalam kehidupan kita. Di ayat Al-Quran asalnya adalah muhkamat. Maka dengan rahmat Allah, ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, mesti orang paham, katakanlah Allah itu esa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
diwajibkan kamu berpuasa, masih paham. Semoga puasa itu mesti menghadirkan engkau menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Mudah pemahamannya. Orang awam, orang alim apalagi mudah memahami Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran, tapi ia belum bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia sudah hafal. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Mana nak? Nak tahu. Dia sudah bisa hafal ayatnya, tapi dia belum tahu lafaznya. Masya Allah. Itulah mukjizat Al-Quran. Mukjizat maknawiyah. Semakin tinggi akal seseorang, semakin tahu hebat dan indahnya Al-Quran. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah, marilah 6.236 ayat. 6.666 ayat. Panduan kehidupan kita. Yang apabila kita dalami itu sungguh menjadi kekayaan yang luar biasa. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukanlah golongan kami orang yang tidak yataghanna bil Qur'an. Apa makna yataghanna? Yang pertama, orang yang membaca dengan indah. Tapi makna yang kedua, bukanlah golongan kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Jadi orang kalau sudah punya Al-Quran dalam dadanya, itulah orang yang paling kaya. Kenapa Pak? Karena walau banyaknya harta kita, harta tinggal di dunia, kita akan pindah ke akhirat. Kalau orang yang punya Qurannya, dalam dunia dia punya Al-Quran, sampai ke dalam akhirat dia akan bersama Al-Quran. Betul ya? Sampai akhirat akan bersama Al-Quran. Kita boleh bawa mobil 5, boleh rumah 5, tapi tidak akan pernah kita bawa ke akhirat. Tapi kita punya satu qul huwallahu ahad. Kita bisa inna a'tayna, itulah yang kita bawa bersama kita ketika di hari la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta dan anak tak lagi berfungsi, Al-Quran ada yang mendampingi. Maka dengan rahmat Allah berbahagialah anak-anak kita yang hamalatul Quran, yang dadanya dipenuhi oleh Al-Quran. Ketika anak-anak yang lain dia lari dari ayahnya, menghindar daripada orang tuanya, anak-anak yang hafal Quran justru dia menanti orang tuanya. Mana orang tua saya? Dia akan pakaikan mahkota kemuliaan. Hari itulah terasa alhamdulillah, terasa bahagia. Alhamdulillah anak saya, kau nak setia kepada ayah. Ya ayah, setia padamu karena engkau telah berikan saya Al-Quran. Setia kepada kita. Padahal anak-anak yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu orang-orang akan menghindar dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya. Tetapi ini berbeda. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi hiasan dalam dada. Memang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ukhra mutasyabihat. Ada sebahagian yang lain itu mutasyabihat. Apa makna mutasyabihat? Yang pertama tajanus. Ketika kita paham satu ayat, kita butuh pemahaman ayat yang lain. Tidak cukup satu ayat karena masih terikat dengan ayat yang lain. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah memaafkan semua dosa-dosa. Butuh pemahaman ayat yang lain. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha'.
Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyarikatkannya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selebihnya. Itu namanya tajanus. Butuh ayat-ayat yang lain yang menguatkan pemahaman itu. Sehingga yang tadinya mutasyabihat, sekarang kita menjadi paham yang menjadi muhkamat. Jadi orang-orang yang memiliki pemahaman seperti itu, semakin dia banyak baca Al-Quran, semakin tahu makna mutasyabihat dalam ayat, dan membuat dia lebih yakin bagaimana Allah menyiramkan hidayah dalam dadanya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah. Yang kedua, makna mutasyabihat alladhi yas'ubu fahmu, al-ghumud fil fahm, susah dipahami kecuali oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Orang yang memang khusus belajar Al-Quran, hidupnya dipersembahkan untuk pengabdiannya dalam memahami Al-Quran. Allah cerahkan hatinya, Allah curahkan iman dalam dadanya, Allah curahkan pemahaman kepadanya, sehingga seorang sahabat yang muda namanya Ibnu Abbas. Semua kita kenal Ibnu Abbas, anak muda yang Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit-ta'wil. Ya Allah, ajarkan ini anak muda ini, Ibnu Abbas ini, akan tafsir Al-Quran, pahamilah kepadanya agama, sehingga tidak ada ayat kecuali Ibnu Abbas adalah ahlinya. Ibnu Abbas samudra mufassirin. Kita melihat bagaimana samudra tafsir, lihatlah Ibnu Abbas. Muda orangnya, tua ilmunya. Inilah Ibnu Abbas. Jadi semoga Ibnu Abbas juga menjadi refleksi anak-anak kita. Masih muda orangnya, tapi dalam pemahamannya. Maka dengan rahmatullah Subhanahu wa taala, dalam konteks inilah ya, ayat-ayat mutasyabihat ini menjadi ujian, muhkamat untuk diamalkan. Mutasyabihat memberikan kesan keimanan kepada kita. Ya. Bagaimana orang mengimani yang Allah perintahkan kepadanya melalui ayat-ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang ada penyakit dalam dadanya, justru dengan mutasyabihat itu menambah keraguannya, menjadi penyebab keraguannya. Bagi orang-orang yang bertakwa dan imannya kuat, itulah punca dan puncak keimanannya. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak dipahami ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Itu makna yang pertama. Kecuali Allah. Kalau waqaf di illallah, hanya Allah yang tahu. Selebihnya apa? Ya Allah, kami yakin apapun yang kau sampaikan. Itu makna pertama. Makna yang kedua, illallah warasikhuna fil ilm. Dipahami oleh Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya, yang mendalam ilmunya, yang lautan ilmunya luas. Allah berikan kemudahannya dalam memahami Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah, orang-orang yang rasikh masih dalam, keilmuannya dalam, dia paham ulumul Quran, dia paham mutlak muqayyad, dia paham am khas, dia paham mujmal mufassal. Masya Allah. Kalau kita duduk bersama dengan seorang-orang, kita berada dalam lautan yang selalu menghiasi kita. Itulah orang-orang yang mendalam ilmunya. Tentu jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari sesuatu, Allah akan beri lebih dari sekedar yang kita cari. Kita baca satu ayat, pahamnya 3 ayat. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mencari. Memang ada satu riwayat, manhumani la yashbi'ani, 2 pencari yang tidak pernah berhenti, talibul ilmi wa talibul mali. Yang pertama pencari ilmu, yang kedua pencari harta.
Orang kalau cari ilmu tidak pernah dia bilang saya Pak udah pandai kali ini. Semakin dia mencari, semakin terasa kebodohannya. Inilah orang yang mencari ilmu. Jadi kalau kita merasa tidak tahu, maka kita sedang mencari tahu. Kalau kita merasa tidak alim, kita sedang alim sebenarnya. Karena orang yang mencari itu tidak pernah akan berhenti. Yang kedua, wa talibul mali. Orang yang pencari tidak pernah berhenti adalah pencari harta. Tidak pernah orang bilang saya sudah kaya. Semakin kaya dia, semakin sungguh dia mencari. Dua pencari yang tidak pernah berhenti. Pertama pencari ilmu, yang kedua pencari harta. Maka banyak ulama-ulama itu meninggal sedang mencari ilmu. Meninggal sedang mencari ilmu. Dia sudah alim, tapi justru dia nikmat dengan mencari. Karena zaman rahmat Allah, itulah Nabi mengatakan kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an fala takun rabi'an fatahli. Jadilah engkau orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Janganlah menjadi orang yang tidak jadi apapun. Jadi zaman rahmatullah indahnya. Makanya dalam dunia ini, dalam perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran yang pertama dan orang yang mengajar yang kedua. Jadi belajar Al-Quran dan mengajar menjadi predikat yang terbaik dalam kehidupan manusia. Maka sangat munasabah, ya, munasabah malam-malam tadarus Al-Quran. Kita mentadaruskan Al-Quran dan sangat spesial bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakun hina yalqahu Jibril yatadarasul Quran. Nabi adalah sosok yang paling dermawan. Dan puncak kedermawannya kapan? Puncak kedermawanannya adalah ketika bertemu Jibril bertadarus Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Jadi bagi Nabi keistimewaan, keindahan pada malam Ramadan, keindahan tadarusul Quran. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya kita menjadi orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Mungkin sederhana di mata manusia, tapi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan mungkin surah-surah pendek, menghafalkan ayat kepada anak-anak surah-surah pendek, sederhana, tapi itulah sesuatu yang tidak sederhana. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Apa bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Orang berilmu akan mengedepankan imannya. Amanna, ya Allah kami yakin, kami iman. Apapun yang kau sampaikan ya Allah, kami iman padanya. Jadi makanya dengan rahmatullah ketika Allah mengatakan, ya, di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fiih." Ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Belum kita baca Al-Quran, kita yakin Al-Quran tidak ragu di dalamnya. Belum kita baca, masih kita mulai Al-Quran, kita sudah pastikan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu hamba Allah yang dimuliakan, orang yang beriman, orang yang berilmu mengedepankan imannya. Adapun ilmunya untuk menenangkan hatinya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah Al-Quran sebagai sumber keilmuan dalam kehidupan kita. Dan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sebagaimana Nabi katakan sebagai jamuan Allah. Al-Quran ma'dubatullah fil ardh.
Al-Quran sebagai jamuan Allah. Kita pakai lauk apa saja enak. Orang pandai biologi, dia baca Al-Quran dengan pendekatan biologi, enak juga. Orang ahli kimia, pemahamannya pendekatan kimia, enak juga. Al-Quran adalah jamuan Allah yang lauknya boleh apa saja, engkau akan dapatkan sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran. Maka dimana Allah, pada suatu hari ada satu seminar di Riyadh. Ini ada dokter ahli kulit. Dokter ahli kulit ini tentu beliau bukanlah seorang muslim. Beliau hadir untuk seminar. Maka muncullah di layar satu ayat. Tentu ada terjemahnya karena belum bisa baca Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Terjemahnya, setiap kulit yang rusak dalam neraka itu, setiap kulit yang terbakar dalam neraka itu, kami akan menggantikan dengan kulit yang lain. Oh, dan Masya Allah, ini luar biasa. Allah tidak mengatakan daging yang rusak. Allah tidak mengadakan tulang yang rusak. Karena masuk neraka semua akan hancur, tulang. Tapi kenapa Allah mengadakan kulit? Dia bilang ini sesuai dengan ilmu saya. Karena kulit adalah sebagai alat perasa. Dia adalah pain receptor. Dia perasa sakit. Jadi kalau kita punya anak kita panas, apa yang kita pakai? Kita nggak punya termometer, apa yang kita pakai? Tangan kita. Wah, ini panas kayaknya, Masya Allah. Ternyata kulit luar biasa, bisa meraba dan merasa. Tapi Al-Quran sudah bicara itu jauh 1400 tahun yang lalu. Kullama nadijat juluduhum, setiap nanti rusak kulitnya dalam neraka, kami akan gantikan dengan kulit yang lain. Ternyata luar biasa. Al-Quran menjelaskan betapa pentingnya kulit bagi manusia. Maka zaman rahmatullah, orang mungkin tak bisa melihat matanya, tapi dia tahu ini lembaran berapa, ini uang ini lembar, tahu dia. Ini 10.000 Pak, ini 100, kok tahu? Dia merasa dengan kulitnya. Al-Quran sudah sebutkan betapa pentingnya kulit dalam kehidupan manusia. Maka dengan rahmatullah, inspirasi itulah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inspirasi ilmiah itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Sebelum ilmu pengetahuan, sebelum teknologi berkembang, Al-Quran telah memberikan inspirasi kepada manusia. Maka oleh karena itu Al-Quran memberikan dorongan kepada kita. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka bertadabbur? Bukan hanya membaca ayat yang tersurat, tapi di balik makna yang tersurat ada arti-arti yang tersirat. Jadi itulah Allah, Allah menghantarkan kita untuk semakin membaca Al-Quran dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, mulai tingkat lafziyah, ma'nawiyah hingga tingkat tadabburiyah. Itulah sebabnya maka kalau kita buka tafsir, ada tafsir 1 juz, ada tafsir 2 juz, ada yang sampai 15 jilid, ada yang 30 jilid. Apa bedanya? Itulah samudra yang tiada bertepi. Mungkin ada yang sampai 100 jilid, samudra yang tiada bertepi. Maka semakin lama kita menyelam, makin terasa indah mutiara. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyelam makna-makna Al-Quran. Di penghujung sisa-sisa kehidupan kita ini masih Allah berikan kesempatan untuk menikmati Al-Quran. Kita sudah sering menikmati makanan-makanan jasmani, ya, lauk jasmani sudah sering. Maka insya Allah kita juga akan menikmati makanan-makanan rohani dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.